Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Saksi Misteri. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri tentang pemandi jenazah. Kisah ini diangkat dari seorang narasumber yang dimana nama dan tempat sudah kami samarkan agar menjaga dari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Kisah ini menceritakan tentang seorang pemandi jenazah yang memandikan jenazah yang bangun saat dimandikan. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa ambil posisi yang paling nyaman dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan cerita pun dimulai. Pemandi jenazah. Apakah pernah terbayang di benak saudara mendengar profesi tersebut? Dan bagaimana pula jika kalian memang bertugas khusus untuk memandikan jenazah yang tanpa identitas, misalnya korban pembunuhan, kecelakaan yang tak dikenali identitasnya? Sekelebat pertanyaan dan pikiran yang melintas, bagaimana serunya menjadi seorang yang berprofesi seperti tersebut. Namaku Nita. Aku baru saja diterima bekerja sebagai seorang jurnalis di sebuah media kecil di bilangan Jakarta. Ini adalah kali pertamaku bekerja di media cetak. Tentu saja hatiku sangat gembira. Sebagai anak baru di media, aku harus bersiap ditempatkan di bidang mana saja, termasuk yang receh-receh. Tapi buatku ini tak receh, sebab tugas ini yang diberikan membutuhkan nyali yang besar. Saat itu aku ingat, aku harus meliput kegiatan dari pemandi jenazah untuk artikel di koran tersebut. Saat itu waktu sudah menunjukkan hampir pukul 11 malam. Cuaca yang dingin dan berkabut di pinggiran kota disertai hujan membuat suasana makin cekam. Tetapi aku tetap memutuskan memacu mobilku memasuki bilangan rumah sakit tersebut dan bergegas untuk menemui narasumberku yang sudah menunggu di kamar mayat. Saat itu kebetulan ada kedatangan tamu yang memang harus dimandikan dan dilayani oleh narasumber kami. Sebenarnya malam ini aku berniat untuk menunda waktu wawancara terhadap narasumber tersebut, dikarenakan badanku yang terasa tidak enak dan lemas. Tetapi demi deadline, aku akhirnya tetap melanjutkan rencanaku malam itu juga. Akhirnya dengan sedikit tersendat oleh derasnya hujan dan terbatasnya jarak pandang, aku dapat mencapai tempat tujuanku. Sebelum memasuki ruangan, aku menyempatkan diri sejenak menghisap sebatang rokokku di tengah cuaca yang semakin dingin. Narasumberku bernama Ibu Maryam. Ibu Maryam sendiri bergabung di organisasi Palang Hitam Pemandi Jenazah sekitar 12 tahun yang lalu. Saat kami bertemu, aku melihat seorang yang berperawakan kecil berambut panjang dan taksiran Ibu Maryam ini cukup berumur. Mungkin sudah mau memasuki usia 50-an umurnya. Tapi sisa-sisa keelokan masa mudanya masih terpancar dan aku mendapati matanya yang tajam dan lembut. Suatu hal yang cukup kontradiktif, tetapi seperti itulah yang dapat kugambarkan untuk Ibu Maryam. Saat kami bersalaman, beliau bercerita mendapat panggilan untuk memandikan jenazah seorang nenek di salah satu panti werda di pinggiran kota Jakarta. Akhirnya kami berangkat ke tempat yang dimaksud bersama-sama dengan memakai mobil ambulan yang disediakan. Tidak banyak yang kami bicarakan, selain aku berusaha menggali info-info dan hal-hal penting yang disediakan yang dapat kucantum dalam artikelku nantinya. Saat kami sampai ke tempat tujuan, waktu sudah menunjukkan pukul 1 pagi dan cuaca masih tidak begitu bersahabat. Jalanan yang becek dan hujan mengiringi langkah kaki kami ke dalam panti tersebut. Kami mengetuk pintu panti tersebut yang dibukakan oleh seorang security. Aku cukup terkesan melihat luasnya areal tersebut. Di dalam pelataran, kami diarahkan untuk bertemu penanggung jawab panti werda. Sambil berjalan di tengah halaman dengan diiringi minimnya lampu jalan dan cuaca yang dingin serta rintik hujan, kami bergegas memasuki tempat petugas panti. Saat bertemu petugas panti, aku meminta izin untuk mengikuti proses tersebut kepada pihak panti yang awalnya cukup enggan. Tetapi aku berkata, nama dan tempat akan kami samarkan demi privasi. Dan akhirnya aku pun diperbolehkan. Sebelum memandikan, kami diberitahu katanya nenek ini mempunyai ilmu
dan pas meninggalnya itu agak susah. Dan sang nenek sudah tidak ada kerabat yang bisa dihubungi ataupun berkunjung hampir selama beliau berada di panti tersebut. Kami mendengarkan dengan seksama, dan akhirnya dengan persiapan dan peralatannya, Ibu Maryam pun mengajak aku masuk. Ketika aku masuk ke ruangannya, terlihat seorang nenek tua yang terbaring dengan menggunakan kain pembungkus, di mana untuk menutupi beliau. Saat itu di ruangan sedang tidak ada siapa-siapa selain kami berempat. Ibu Maryam mulai memandikan jenazah bersama dengan seorang teman, sebut saja namanya Ibu Kus. Pemandian jenazah pun dimulai. Tidak lupa Ibu Maryam mulai membaca niat dan ketentuan-ketentuan sesuai syariat Islam. Saat itu kami merasakan hal biasa saja, dan tidak ada yang aneh dengan jenazah nenek ini. Dan semua prosesnya berjalan cukup lancar. Ketika sedang membersihkan bagian badannya dan sambil membacakan doa, tiba-tiba saja kami terkejut ketika nenek ini tiba-tiba membuka matanya kembali dan mengangakkan mulutnya. Lalu tiba-tiba petir menyambar dari luar ruangan yang sontak membuat kami sangat terkejut. Ditambah suasana yang sudah sangat mencekam tersebut, Ibu Kus langsung lari keluar ruangan karena ketakutan. Sementara aku dan Ibu Maryam tetap bertahan dengan menahan rasa takut sekaligus penasaran. "Bu Maryam, ini kenapa bisa bangun ya?" kataku waktu itu ketika melihat si nenek yang hanya diam saja dengan mata yang masih terbuka dan mulutnya yang menganga. Waktu terasa berjalan cukup lama dalam keadaan mencekam ini. Kami saling memperhatikan dan melihat nenek tersebut. Kain pembungkus jenazah nenek tersebut pun tiba-tiba terlepas, seakan tubuh nenek tersebut bergerak. Jantungku sudah berdetak tak karuan. Ditambah dinginnya pagi dan hujan serta petir yang bersautan. Ingin rasanya aku lari keluar dan meninggalkan Ibu Maryam. Tapi teringat akan liputan yang mesti kutulis. Kusampingkan rasa takutku dan tetap berdiri mematung di samping Ibu Maryam. Sekitar 10 menit nenek itu terbaring dan mematung, memelekkan matanya dan mengangakkan mulutnya. Ibu Maryam pun berbicara lirih sambil berbisik di telinga nenek tersebut. "Nek, aku mandikan lagi ya. Mohon dibantu agar kami bisa bekerja." Aku pun berinisiatif keluar ruangan memanggil Ibu Kus. Terlihat dia masih ketakutan dan tidak habis pikir dengan kejadian itu. Secara logika, bagaimana mungkin mayat bisa membelalakan matanya tiba-tiba? Setelah petugas memberikan minum kepada Ibu Kus agak mulai tenang. Ia pun kembali memasuki ruangan. Saat kami kembali ke dalam ruangan, terlihat Ibu Maryam dan nenek tersebut sudah kembali berbaring dan menutup mata serta mulutnya. Tanpa berkata-kata ataupun bertanya, Ibu Kus kembali berdiri berdampingan dengan Ibu Maryam. Dan aku pun berusaha tenang merekam kegiatan yang mereka lakukan. Tidak ada satupun kata yang keluar dari mulut kami saat itu. Ibu Maryam dan Ibu Kus mulai kembali memandikan sang mayat. Dan untungnya tidak terjadi kejadian apa-apa lagi di sepanjang prosesi tersebut. Selesai memandikan jenazah dan merias serta merapikan jenazah tersebut, Ibu Maryam memberi kode kepada rekannya supaya segera dibungkus dengan kain kafan. Setelah semua prosesi selesai dan sudah beres, aku dan Ibu Maryam dan Ibu Kus menuju ke depan dan kami pun mengobrol bersama pengurus panti yang sedari tadi menunggu di muka. Saat berbincang, pengurus panti mulai bercerita dan mengatakan saat masih hidup, sepertinya nenek itu punya sesuatu pegangan atau ilmu, sahut petugas itu. Tetapi saat sudah tiba di panti, kondisi sang nenek sudah begitu memprihatinkan dengan badan lunglai dan setengah sadar. Nenek itu hanya menghabiskan waktu di panti di tempat tidurnya saja. Tetapi pada saat mulai mendekati hari terakhir, terlihat nenek itu sangat susah untuk meninggal. Berkali-kali nenek tersebut membelalakan matanya dengan mulut yang berkomat-ngamit tanpa suara karena sudah tidak berdaya. Setelah semuanya selesai, kami berpamitan pergi dari panti tersebut dan menuju rumah sakit untuk berberes. Aku pun mengambil mobil yang terparkir di sana. Sebelum pulang, aku berpamitan kepada Ibu Maryam dan tanpa kuduga, Ibu Maryam memegang tanganku dan berkata, "Nak, hati-hati ya menyetirnya, jangan terlalu kencang." Aku sempat terdiam sejenak dan menunggu kelanjutan dari maksud pembicaraan Ibu Maryam. Tetapi beliau segera melepaskan tanganku. Lalu aku pun pergi ke parkiran, dan di dalam mobil, aku berusaha mengingat-ingat semua kejadian dan mencari penjelasan yang masuk akal. Tetapi pikiran logisku tidak dapat menerima semua itu.
Setelah cukup mengumpulkan tenaga, kemudian aku perlahan menyetir pulang yang masih dengan berbagai pikiran yang berkecamuk. Tetapi tanpa kusadari, di kejauhan parkiran rumah sakit tersebut, di mana terdapat pepohonan rimbun dan gelap, ada sepasang mata yang mengamatiku. Dan beberapa hari pun berlalu. Aku ditelepon kembali oleh Bu Mariam tersebut, dikarenakan aku sudah berpesan apabila ada suatu kejadian dapat diinfokan kembali untuk kucantumkan dalam artikelku. Tentunya aku mesti merevisi sesuai dengan kaidah media tempatku bekerja, karena peristiwa klinik dan mistis dapat menjadi bahan tertawaan untuk sekelas media tersebut. Jadi waktu itu ketika menjelang maghrib, perjalanan ke rumah Ibu Mariam sedikit jauh dari keramaian kota. Cuaca sore itu masih tidak terlalu bersahabat setelah hujan deras sepanjang siang dan menyisakan jalan yang becek dan lembab. Aku memarkirkan mobilku di halaman rumah dan kulihat pemandangan di sekelilingku yang masih tampak rimbun, dan jarak yang cukup jauh terpaut antara rumah satu dan lainnya, serta penerangan jalan yang masih cukup minim, terasa menambah suasana mistis apabila hari sudah malam. Waktu itu aku sedang bersantai di dalam rumah Ibu Mariam bersama anak-anaknya, sampai tiba-tiba ada seorang kakek datang ke rumah Ibu Mariam dengan sedikit tergopoh-gopoh. Matanya memerah, tampak seperti orang ketakutan. Tepat setelah turun dari mobil, Ibu Mariam pun bertanya, "Kakek kenapa?" Rupanya beliau adalah kerabat dari Ibu Mariam yang kebetulan sedang berniat berkunjung di sore itu. "Tadi kakek seperti menabrak orang di jalan belokan sana sebelum sampai ke sini," ucap kakek itu. Kami terkejut mendengarnya. "Terus gimana kek? Orangnya luka nggak?" tanya Ibu Mariam kepada kakek. "Orangnya hilang. Tepat di belokan tadi ada wanita yang menyeberang di sana. Tiba-tiba saja muncul. Kakek kaget lalu menabraknya. Kepala kakek pentok setir karena mendadak. Waktu kepala kakek tegak lagi, wanita itu sudah nggak ada siapa-siapa sama sekali. Bahkan bekas eceran darah saja nggak ada. Padahal kakek sangat yakin saat itu kakek nabrak perempuan itu. Tapi di sekitar situ nggak ada rumah yang pintunya kebuka." Ibu Mariam pun kembali bertanya kepada kakek itu, "Wanita itu ciri-cirinya gimana kek?" "Kakek nggak lihat mukanya. Hanya saja bajunya merah dari atas sampai bawah," ucap kakek tersebut. Di tengah pembicaraan kami, dari jendela rumah Bu Mariam, terlihat ada seseorang yang berdiri. "Bu, di luar ada orang," sahut anak Bu Mariam. "Oh iya, kamu masuk dulu nak, ke kamar sana sholat dulu, udah waktunya sholat. Dan kakek juga duduk dulu saja di sini, biar saya dan Nita yang keluar." Setelah itu kami pun bergegas membuka pintu dan melihat ada satu sosok perempuan, di mana ia berdiri menyamping di hadapanku, persis di pohon yang berada di halaman rumah Bu Ana. Perempuan itu menundukkan kepalanya. Kuperkirakan usianya masih muda, layaknya anak remaja di umur 18 atau 20-an. Dengan lirih perempuan itu berkata, "Tolong bantu bersihkan saya," katanya pelan berbisik dan sangat lirih kepada kami. Tentu saja kami cukup terkejut mendengarnya. "Adek, kamu siapa namanya?" tanya Bu Mariam. Tapi dia tidak menjawab dan hanya mengangkat wajahnya sedikit dengan masih tetap menghadap ke samping. Ibu Mariam dengan tenang, beliau mengiyakan perkataan wanita tersebut. Setelah itu wanita tersebut perlahan berjalan pergi dan menghilang dari pandangan kami. Singkat cerita, aku pun pamit pulang setelah mengobrol beberapa saat bersama Ibu Mariam, kakek serta anak Bu Mariam, dan mengumpulkan bahan artikel yang diperlukan. Sepertinya semua sudah cukup lengkap, dan besok aku sudah dapat mengumpulkan bahan tersebut ke editorku untuk dilihat dan dicetak. Aku memacu kembali mobilku, berusaha mengejar waktu, karena terlihat langit sudah menghitam dan kegelapan malam mulai tiba. Hingga keesokan sorenya, saat aku sudah mensubmit laporanku ke editor media di kantor, tiba-tiba aku kembali mendapat panggilan dari Ibu Mariam. Dalam pembicaraan kami, aku menyampaikan bahwa kemungkinan artikelnya akan terbit di esok hari, yang kemudian dibalas oleh Ibu Mariam. Ia bercerita bahwa saat dia bertugas untuk memandikan jenazah di si pagi, dan betapa terkejutnya Ibu Mariam. Ternyata jenazah yang dimandikan adalah perempuan yang kemarin sore datang ke rumah pas maghrib. Sama persis dari rambutnya, ukuran tingginya,
sampai baju yang dikenakannya kemarin. Ibu Maria mendeskripsikannya kepadaku di telepon. Hanya saja jenazah wanita tersebut mukanya tidak dikenali karena hancur terlindas truk. Dan menurut data yang didapat oleh Ibu Mariam, perempuan tersebut mengalami kecelakaan saat sedang berkendara dan sulit mengidentifikasi sosok muka perempuan tersebut yang sudah hampir tak berbentuk. Dan cerita pun selesai. Bagi teman-teman yang menonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak dan nantikan video-video kami selanjutnya. Wassalam.